Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan modul 9 atau modul terakhir di mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi atau audit, yaitu penyelesaian audit. Oke, langsung saja. Modul ini adalah modul terakhir dari beberapa modul yang sudah kita laksanakan, mulai dari modul 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai 8, dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu penyelesaian. Ya, jadi sudah mau selesai nih auditnya. Modul 9. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang praktikum pemeriksaan akuntansi yang sudah kalian laksanakan. Oke, langsung saja. Penyelesaian pemeriksaan ini merupakan tahap akhir yang harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan. Dan seterusnya, tugas Anda langsung saja. Yang pertama adalah pastikan apakah Anda telah A. melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi, WBS dan WPL-nya. Melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi. Oke, langsung yang pertama saya akan jelaskan dulu nomor 1 yang poin A, melengkapi kertas kerja neraca dan laba rugi. Di sini sudah saya siapkan kertas kerja WBS, ini WBS ya, kertas kerja neracanya nih. Oke, barangkali di kertas kerja yang sudah Anda buat, bentuknya masih seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu barangkali. Oke, barangkali di kertas kerja yang sudah Anda buat isiannya baru sampai sini. Baru keterangan, ke refnya, per auditnya, dan per kliennya. Kolom AJE-nya belum, per auditnya juga belum. Sekarang kita lengkapi. Ya, bagaimana cara melengkapinya? Yang pertama adalah contoh untuk kas dan setara kas. Ya, kita akan selesaikan akun per akun untuk kertas kerja neraca atau WBS. Yang pertama adalah akun kas setara kas. Per audit 486, per klien 467, berapakah AJE-nya, debit CR-nya, dan berapakah per audit 2021-nya. Oke, akun kas setara kas kita lihat dulu. Sebelum kita lengkapi ini, kita harus juga pastikan juga melengkapi kertas kerja pemeriksaannya ya. Ya, Anda juga harus pastikan kertas kerja pemeriksaannya sudah lengkap, sudah ada jumlah nih di bawahnya nih, contohnya yang kas setara kas, contohnya yang kas setara kas ya. Kertas kerja kas setara kas Anda pastikan semuanya sudah terisi sampai per audit dan sudah ada jumlah semua. Begitupun dengan kertas kerja yang lainnya. Piutang sudah dijumlah semuanya, sudah terisi semua. Persediaan, begitu seterusnya sampai modul 8 terakhir ya, yaitu beban. Pastikan semuanya sudah terisi semua kertas kerja pemeriksaannya. Oke, silahkan dicek lagi sudah terisi semua dan sudah terjumlah semuanya per klien, AJE debit kredit, per audit 2021 dan per audit 2020. Pastikan semuanya sudah terjumlah semua. Jumlah dan seterusnya jumlah. Itu dulu ya. Nah, kalau Anda sudah memastikan semuanya sudah terjumlah, semuanya sudah terisi semuanya di setiap kertas kerja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih ada 12 kertas kerja sudah Anda jumlah semua dan sudah terisi semua, maka Anda baru bisa menyelesaikan WBS dan WPL-nya. Oke, saya ulangi lagi. Kas setara kas per audit 486, per klien 467, berapakah AJE debit dan kreditnya? Anda isi dari kertas kerja pemeriksaan kas setara kas ya, indeks C. Ya, untuk isi WBS contoh kas setara kas, berapakah AJE debit dan kreditnya? Silahkan Anda lihat kertas kerja kas setara kas indeks C. Udah? Ini ya kertas kerja indeks C, kas setara kas. Oke. Karena kita mau isi kolom AJE-nya, maka Anda silakan fokus ke kolom AJE-nya. Nah, yang ini, yang saya blok, Anda fokus ke sini. Karena kita mau isi ini kan, kita mau isi ini nih. Ya, dari mana cara isinya? Kolom DR kalian isi dari kolom AJE di kertas kerja kas setara kas 228 sebelah debit, Anda masukkan ke sini. Gitu ya.
Jadi kolom AJE untuk kas setara kas, kolom AJE-nya sebelah debit, Anda lihat kertas kerjanya kas setara kas, sebelah debit AJE 228, Anda masukkan ke WBS 228. Begitupun dengan yang kredit. Berapa yang kredit? 61502. Ya, 61502 kita masukkan ke WBS 61502 sebelah kredit untuk akun kas setara kas. Maka berapa per auditnya? Silahkan per klien ditambah debit dikurangi kredit, maka per auditnya sama dengan 635 juta rupiah. Ya, dari 467 per klien 2021 ditambah 228 debit dikurangi 61 juta kredit. Oke ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, akun piutang. Piutang, maka Anda lihat kertas kerja untuk piutang. Kertas kerja piutang ya, sudah terisi semua, sudah terjumlah semua sama seperti kas setara kas tadi. Maka kolom AJE untuk piutang 105 sebelah debit kita pindahkan ke WBS 105 sebelah debit. Oke, kreditnya sama 307 kita pindahkan ke WBS 307. Berapa per auditnya? 913 ditambah 105 dikurangi 307, maka hasilnya adalah 711. Ya, persediaan juga sama, kita lihat kolom persediaan. Oke, ini 47500 debit masuk ke sebelah sini debit. Oke, 47500. Yang kreditnya 10 juta, kita masuk ke WBS 10 juta. Maka berapa per auditnya? 1 miliar ditambah 47 juta dikurangi 10 juta. Maka hasilnya adalah 1 miliar 219 juta. Begitu seterusnya biaya dibayar di muka. Ada biaya dibayar di muka? Oke, biaya dibayar di muka. 4 juta 750 sebelah debit masuk ke WBS. Kreditnya mana tadi? Nah, ini kreditnya 14 juta masuk sini 14 juta sebelah. Di sini 14 juta, di sininya 12 juta. Sebentar. Oke. Sebentar. Dari mana nih kok bisa 12 juta ya? Oke ya, kalau ini kenapa sih 12 juta bukan 14 juta? Karena biaya dibayar di muka itu penjumlahan dari 5 juta tambah 3 juta ditambah 4 juta. Kecuali 1 juta ini perlengkapan kantor. Karena perlengkapan kantor itu bukan biaya dibayar di muka. Dia ada akun tersendiri ya, betul ya? Nah, jadi kenapa bukan 14 juta, hanya 12 juta yang masuk WBS itu biaya dibayar di muka itu terdiri dari ini saja, sewa, asuransi, pajak, ya, sewa, asuransi, pajak sampai PPN masukan, di jumlah hasilnya 12 juta. Jadi bukan 14 juta. Karena perlengkapan ini kenapa nggak masuk? Karena dia bukan biaya dibayar di muka. Gitu ya. Oke, next berikutnya per auditnya sama cara hitungnya per klien ditambah debit dikurangi kredit, maka hasilnya adalah 15 juta pas. Perlengkapan betul ya tadi perlengkapan. Perlengkapan ini berarti ya, perlengkapan kantor itu cuma ini ada, karena nggak ada lagi cuma satu, maka debitnya 0, nggak ada ya 0, kreditnya ada kreditnya. 1582 masuk ke sini 1582. Nah, berapa per auditnya? Per klien ditambah debit dikurangi kredit, maka per auditnya adalah
4.335. Oke, silakan dijumlah. Ya, maka per auditnya dari semula perkelahian 2592 setelah Anda periksa ya untuk aset lancar hanya ada 2.585.000.000 ya, karena adanya koreksian tadi ya. Oke, begitu seterusnya untuk akun-akun yang lain. Investasi silakan Anda pindahkan. Oke, caranya sama, harga perolehan aset tetap juga sama caranya. Kalau akumulasi berarti per auditnya itu per klien dikurangi debit ditambah kredit karena sebelah kredit ya. Totalnya juga sama, silakan nanti Anda total. Berikutnya kewajiban juga sama, Anda pindahkan nanti kewajibannya, kemudian Anda jumlah. Kalau kewajiban berarti karena ada di kredit saldo normalnya, maka per auditnya saya hitung per auditnya yaitu per klien ditambah kredit dikurangi debit gitu ya, atau per klien dikurangi debit ditambah dengan kredit. Oke, saya rasa Anda sudah paham semua. Kewajiban jangka panjang juga sama, buka kertas kerjanya karena sepertinya nggak ada ya. Ya, kertas kerja kewajiban jangka panjang nggak ada, adanya kewajiban lancar. Kemudian modal saham juga sama, silahkan Anda. Kalau nggak ada kertas kerjanya maka kayaknya modal ini nggak ada kertas kerjanya ya. Jadi kalau nggak ada kertas kerjanya maka ya berarti artinya nol ya, nggak ada temuan. Oke, kalau nggak ada kertas kerjanya berarti semuanya nol, maka tinggal pindahin aja kan. Gitu. Total kewajibannya silakan Anda cek ya, sama seperti yang sudah pernah Anda pelajari bahwa neraca itu adalah aktiva, nilainya harus sama dengan pasifa. Aktivanya berapa di sini? Asetnya 4419, maka pasifnya juga harus 4419. Oke, bentuknya beda tapi konsepnya sama. Di mana neraca itu harus balance antara aktiva dengan pasifa. Kebetulan sudah balance nih, maka kertas kerja neraca. Terakhir melengkapi juga identitasnya diperiksa oleh, saya rasa ini sudah. Nah, maka kalau sudah bentuknya seperti ini maka sudah bisa Anda pastikan kertas kerja WBS sudah selesai. Next ke WPL. WPL juga sama, nggak beda jauh dengan WBS. Buka kertas kerjanya, masukkan debit kreditnya sebelah sini, Anda masukkan juga per auditnya. Ya, rumusnya saya rasa Anda sudah paham semua. Penjualan dari mana, beban pokok dari mana, laba kotor dari mana. Nah, itu. Sampai nanti ke saldo laba akhir tahun. Nah, di sini nih ada laba nih. Nah, ini menarik nih. Di sini ada laba. Laba di sini adalah laba ya. Cara ngitung laba tuh gimana? Cara hitung laba kan dari penjualan ya, dikurangi beban ya kan. Ini laba kotor gitu kan. Karena perusahaan dagang ya, maka penjualan pendapatan dikurangi dengan beban pokok 1 miliar, laba kotornya dikurangi dengan beban usaha, maka itu adalah laba usahanya. Ada pendapatannya enggak? Oh, ada nih tadi tuh. Ya, ada laba rugi valuta asingnya dari kertas kerjanya, silakan nanti Anda cek. Ditambah dengan pendapatan berarti kan dikurangi dengan beban, ada laba sebelum pajak, ada beban pajak penghasilan. Ini ada beban pajak penghasilannya. Maka ini adalah laba bersihnya. Nah, saldo laba awal tahun itu berarti dari sini. Ya. Saldo laba awal tahun berarti dari sini. Per klien ditambah, kalau ini kan dari atas ya, kalau saldo laba tahun berjalan itu kan dari atas nih, dari laba sebelum beban pajak dikurangi dengan beban pajak, maka laba bersih tahun berjalannya 2222. Saldo laba awal tahunnya berarti dari per klien 2756 masuk ke sini, maka saldo laba akhir tahunnya yaitu 2222 ditambah dengan saldo laba awal tahun, maka itu adalah saldo laba akhir tahun. Laba bersih tahun berjalan ditambah dengan saldo laba awal tahun, itu adalah saldo laba akhir tahun. Oke, itu tugas Anda yang pertama. Kertas kerja yang pertama, tugas Anda yang pertama melengkapi kertas kerja. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, WBS-nya sudah seperti ini ya isiannya. WPL-nya juga sama. WPL-nya juga sama, Anda sudah isi sampai laba akhir tahun. Nah, ini terus jangan lupa, maka tugas Anda yang pertama melengkapi itu sudah selesai. Kita masuk yang B. Pastikan apakah Anda telah mengisi data original reklasifikasi.
Oke, kalau yang 1A sudah selesai, kertas kerja WBS dan WPLN sudah lengkap, maka yang berikutnya adalah mengisi daftar jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi itu yang mana sih? Jurnal koreksi itu adalah yang ini nih. Di setiap kertas kerja yang sudah Anda buat ada 12 atau 13 tadi ya, mulai dari kas tarakas sampai beban usaha. Di sana ada catatan pemeriksaan dan ada jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal koreksinya. Nah, sekarang kita buat daftar jurnal koreksinya. Ya, sekarang Anda buat daftar jurnal koreksinya. Nah, di mana buatnya? Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di sini sudah ada. Sudah disiapkan daftar jurnal koreksi di mana ada seperti jurnal pada umumnya dan nomor keterangan debit kredit. Nah, maka mudah. Kalian tinggal pindahkan saja nih dari Kunkas Tarakas. Yang pertama ya dari pemeriksaan kas Tarakas berurutan sih, kalau bisa sih berurutan ya dari kas yang dari pemeriksaan yang pertama sampai pemeriksaan yang terakhir. Nah, dari jurnal yang pertama sampai jurnal yang terakhir Anda urutkan. Nah, misalnya di sini ada perjalanan dinas, maka ini jurnal koreksi yang pertama. Masuk ke sini, jurnal koreksi yang pertama. Ini jurnal koreksi yang pertama, misalnya nanti Anda masukkan ke sini, ya keterangan dan seterusnya Anda masuk. Kemudian yang kedua ini berarti kan koneksi yang kedua, begitu seterusnya sampai kertas kerja C masuk sana semua. Udah banyak nih. Nah, kertas kerja yang E piutang masuk juga ke daftar jurnal sini nih, ada yang ada catatannya saja. Nah, ini berarti kan masuk juga ke sini semuanya. Masuk ke sini semua. Begitu juga dengan yang F, yang persediaan ada. Oke, ini ada nih jurnalnya semuanya masuk ke daftar jurnal tadi sampai yang terakhir beban usaha. Silahkan dicek lagi di modulnya. Maka tadi ya pastikan modulnya sudah selesai, modul 1 sampai modul terakhir, modul 8 sudah terisi semuanya. Maka Anda baru bisa melakukan modul 9. Nah, itu untuk tugas Anda yang 1B saya rasa mudah ya, tinggal dipindahkan saja. Yang kedua adalah melengkapi lembar proses analitis ARP 2.1 dan 2.2. Kita lihat di halaman berikutnya, saya rasa sudah disiapkan. Nah, ini. Ya, ini ARP 2.1 Anda lengkapi, ini seperti sebenarnya sudah Anda selesaikan, sudah pernah Anda buat di modul sebelumnya, di mana saya sudah keterangan per 2020, per audit 2021. Nah, ini kan yang pernah Anda selesaikan di awal modul ya, di awal modul. Bedanya kalau kemarin itu ARP-nya itu ada per audit dan per klien, kalau sekarang per audit dan per audit. Nah, maka angkanya mana? Angkanya adalah per audit 2020. Anda bisa lihat di WBS juga bisa, neraca saldo juga bisa, atau di ARP yang dulu juga bisa. Nah, kalau dulu angkanya per klien, sekarang angkanya per audit. Ya, per auditnya mana Pak? Anda lihat dari WBS. Mana nih WBS? Bentar ya, saya cari dulu ini. Nah, maka ini nanti Anda isi nih. Ini dari per audit dari WBS nih, dari sini WBS. Nah, ini udah terisi semua nih per audit ya. Misalnya kas tarakas, maka di sininya yaitu dari kas tarakas tadi tuh per audit sini nih 635711. Kalau kemarin kan yang pertama dari sini ya, sekarang dari sini. Nah, kalau sudah, maka nanti Anda hitung per kenaikannya, RP-nya berapa, kenaikannya berapa dari per audit ke 2020 ke 2021. Kemudian Anda hitung persentasenya juga yang sudah sudah kalian hitung sama persis dengan yang sebelumnya pernah Anda buat. Oke ya, Anda buat persentasenya berapa. Oke, kalau ini kan yang pertama Anda buat ya, ini ARP yang pernah Anda buat di awal modul tuh seperti ini bentuknya, per klien, per audit dibandingkan dengan per klien. Kalau sekarang per audit
2020 dibandingkan dengan peraudit 2021 ya. Angka-angkanya perauditnya Anda ambil dari WBS dan WPL. Oke, dari sini nih ya. Oke, itu ARP neraca. Ini neraca yang laba rugi juga sama ya. Laba rugi juga sama. Laba rugi. Penjualan peraudit kita akan membandingkan peraudit 2020 dengan peraudit 2021. Anda bisa ambil dari kertas kerja WPL. Ya, berapa naiknya dan berapa persentasenya kenaikan atau keturunannya. Ya, kalau naik berapa, kalau turun berapa. Ya, sama seperti yang sudah pernah juga Anda lakukan di modul sebelumnya. Kalau modul sebelumnya itu kita membandingkan per audit dengan per klien. Ya, kalau sekarang kita akan membandingkan per audit 2020 dengan per audit 2021, berapa naiknya dan berapa persentasenya, berapa turunnya, berapa persentasenya. Oke, itu berikutnya tugas Anda yang berikutnya adalah melengkapi yang ketiga, kita masuk yang ketiga, melengkapi surat pernyataan manajemen. Melengkapi surat pernyataan manajemen. Oke, sebentar. Oke, ini kertas kerjanya, modulnya saya buka yang Word-nya ya. Bukan yang ini, sorry. Mana nih? Nah, ini. Atau Anda juga kalau di modul ya, di modul juga ada, sudah dibukakan juga, sudah disiapkan juga maksudnya. Setelah ARP, nah ini. Ya, Anda isi nanti jangan Anda isi nanti yang bagian yang kosong. Jadi surat ini adalah surat yang ditujukan kepada kantor Anda, KAP, yang dibuat oleh klien Anda yang menyatakan bahwa kalau laporan keuangan ini dibuat ya berdasarkan pernyataan ya, berdasarkan beberapa hal. Ya, surat pernyataan kalau laporan keuangan ini dibuat oleh klien Anda yang ditujukan kepada KAP. Nah, kira-kira itu sudah rasanya tidak perlu ada yang Anda isi ya. Kan sudah disiapkan semua. Anda tinggal baca saja. Berikutnya adalah tugas Anda yang keempat, melengkapi laporan audit yang terdiri atas opini, laporan keuangan, dan calegnya. Ya, melengkapi laporan audit yang terdiri dari 3 lembar opini. Lembar opini ada di mana? Lembar opini ada di bagian berikutnya. Nah, ini opini. Anda tinggal isi, menurut pendapat kami dan seterusnya, apakah menurut Anda pemeriksaan yang Anda lakukan itu mendapatkan opini wajar atau dengan pengecualian atau seperti apa? Ya, berdasarkan opini kalian masing-masing. Gitu ya, satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain barangkali opini bisa berbeda, pendapatnya bisa berbeda. Silahkan ya Anda kemukakan. Next, berikutnya itu ada melengkapi laporan keuangan. Oke, kita akan melengkapi laporan keuangan. Oke, tadi sudah sampai di sini ya, laporan audit. Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan yang pertama. Di sini sudah ada bagian yang kosong. Ya, di sini sudah ada bagian yang kosong, ada aset lancar dan seterusnya. Seperti ini bentuknya ya. Sampai sini. Ya, ini yang Anda tinggal isi nih catatannya 2021-nya, 2020-nya kurang lebih seperti ini nanti ya. Kita akan buat. Nah, ini. Oke, ini yang sudah diisi. Nah, ini isinya dari mana Pak ini Pak? Nah, isinya kita akan isi catatannya dulu. Yang pertama, catatan ini kita isi dengan ini sih biasanya nanti ya. Kita isi dengan yang ada di calegnya, nanti kita buat deh. Catatannya terakhir deh. Kita akan jelaskan catatannya terakhir. Catatan ini kan kita isi juga catatannya. Kita isi saldonya dulu nih, 2021, 2020 ya, ada 2 bagian. Nah, ini bagian ini seperti ini yang kosongnya nih, ini yang kosong, ini yang sudah terisi.
Contoh yang pertama kasar kas untuk laporan posisi keuangan 2021 635 ini dapat dari mana? Dapat dari WBS. Intinya gini sih, laporan keuangan yang kita buat ini angka-angkanya bersumber dari WBS dan WPL. Oleh karena itu tadi di bagian pertama bahwa Anda harus melengkapi, memastikan WBS dan WPL-nya sudah terisi semua. Kalau ini sudah terisi semua, maka kita sudah bisa menyusun bagian berikutnya. Ya enggak? Laporan posisi keuangan 635 2021 kita lihat dari WBS 635 277 per audit 2021. 2020 486 sama dari WBS juga 486 2020. Bukan, kita udah nggak pakai lagi yang per klien. Kita sekarang pakai yang per audit dan per audit. Per audit 2020 dan per audit 2021. Ya begitu seterusnya. Piutang 2021 711 dapat dari mana? Dapat dari WBS 711. Ya. 2020 sama, persediaan juga begitu juga sama, begitu terus dan seterusnya sampai. Ya, 2021 4419 pasifanya 4419, aktifanya kita tuh WBS-nya. 4419 4419 ya. Intinya hanya memindahkan sih sebenarnya kalau WBS dan WPL-nya sudah selesai. Ya, baik itu posisi keuangan maupun laba ruginya. Ya, karena bagian berikutnya rasanya laba rugi. Ini laporan posisi keuangan. Ini laba rugi. Laba rugi juga sama, Anda isi dari WPL, maka pastikan WPL-nya sudah selesai. Caranya sama seperti di WBS. Oke ya. Nanti isinya akan seperti ini kira-kira. Oke, penjualan 5459 2021 dari WPL. Ya, 5459 739. Oke, 2020-nya 571 597 dari WPL. Nah, sini. Oke, per audit sini dan per audit. Kita sudah tidak lagi pakai yang per klien. Kita akan memasukkan dari per 2020 dan per audit 2021. Maka WPL-nya wajib harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Next, berikutnya tugas Anda itu berikutnya apalagi? Bentar. Oh, masih laporan keuangan ya. Laporan keuangan terdiri dari kan ya. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, posisi keuangan. Ya, jadi kalau audit itu laporan keuangannya itu dari posisi keuangan. Yang pertama, yang kedua baru kita buat laporan laba rugi, yang ketiga baru kita buat laporan perubahan ekuitas. Oke, sekarang kita buat laporan perubahan ekuitas. Di sini yang bentuk yang masih kosong, saya akan jelaskan yang sudah terisi, cara isinya seperti apa. Nah, ini. Bagian pertama ada saldo 31 Desember 2020. Ya, sama ya. Catatan modal saham saldo laba jumlah. Catatan modal saham saldo laba jumlah. 1 miliar dari mana ya? Anda lihat di neraca saldo 2020 saldonya ada 1 miliar. Kalau Anda masih ingat prinsip perubahan modal kan modal awal gitu ya, ditambah atau dikurangi dengan laba dengan rugi. Laba atau rugi ya, kalau laba berarti ditambah modal, kalau rugi berarti dikurangi modal gitu kan. 1 miliar saldo laba 2756 ini dari mana? Lihat dari laba rugi. Ya, 2756. Nah. Oke, saldo laba akhir tahun di 2000. Ya, dari di 2000. Di 2020 saldo akhirnya kan ya 31 Desember 2020 saldo akhir berarti kan? Ya, Anda lihat, Anda masukkan dari sini. Akhir tahun 2020. 2756 masuk ke sini, maka berapa jumlahnya? Karena laba maka ditambah gitu kan, modal ditambah laba 3756. Nah, itu untuk saldo akhir tahun. Sekarang yang laba bersih tahun berjalan. Laba bersihnya modal sahamnya enggak ada. Nah, berapa laba bersih tahun berjalan? Berarti tahun 2021 kan? Laba bersih tahun berjalannya 22222 dari mana? Lihat dari laba rugi tahun berjalan. 2021. Kenapa saya 2021 kan, bukan 2020 ya. Karena kita masih 21 maka tahun berjalannya itu 2222 yaitu tahun 2021. 222 juta laba tahun berjalan masuk ke sini. Maka jumlahnya 220 ya, karena enggak ada
ini kan sudah ya, nggak ada penambahan modal gitu maksudnya. Maka saldo akhirnya 31 Desember yaitu ya udah tinggal kita jumlah nih dari saldo awal ya ditambah laba sama dengan 3.979 juta rupiah. Oke, itu laporan ekuitas. Berikutnya adalah arus kas. Nah, arus kas di sini arus kas di sini 635. Sebentar ya. 635 486. Saya cek dulu. Oke. Arus kas di sini kita lihat, di sini dulu ya arus kas. Kita lihat di modulnya arus kas seperti ini bentuknya, ini yang belum terisi dan ini yang sudah terisi. Arus kas rasanya yang 2020 ini sudah dibuat oleh manajemen. Ya, sudah ada rasanya. Coba kita cek dulu arus kas. Kita cek dulu arus kas rasanya sudah dibuat mana ya? Nah, ini. Ada di bagian 1. Ini sudah dibuat oleh manajemen. Nah, ini tinggal Anda salin saja ke sini, tinggal dipindahkan ke 2020. Nah, ini ya, 2020 sudah dibuat. Sekarang kita buat yang 2021. Nah, yang ini yang kita buat. Ya, 2021 kita buat. Di sini hanya ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan sebesar 148 juta 148 juta dari penerimaan kas dari pelanggan ya, selebihnya nggak ada ya. Maka di sini tinggal kalian jumlah kenaikan penurunannya. Karena sini kosong ya, dari pemasok nggak ada, karyawan nggak ada, aset tetap juga nggak ada, zaman bank juga kosong, penerbitan saham juga kosong. Maka di sini kenaikan perangkat bersih 148 tinggal dijumlah saja, ini ditambah arus kas besar dari operasi ditambah dengan arus kas dari investasi ditambah arus kas dari pendanaan 148. Maka secara kas akhir tahun awal tahunnya ada 486. Ini isi dari mana Pak 486? Anda lihat di WBS. Nah, WBS 486 ya, akhir tahun sini akan menjadi awal tahun ya. Ini kan 2020 Pak. Iya. 31 Desember itu akan menjadi saldo awal 1 Januari 2021. Ya. Nah, kalau berapa kas akhir tahunnya, yaitu kenaikan 148 ditambah dengan 486, maka itu kas akhir tahun. Nah, ini juga harus Anda cek nih, 635 dan 486 ini angkanya harus sama dengan WBS kas. Ini saya kasih warna. Ini angkanya harus sama nih. Nah, yang merah. Ya, arus kas itu intinya adalah rincian dari kas. Nah, ini harus sama nih. Akhir tahun 2020, akhir tahunnya 486, WBS-nya betul. 486 akhir tahun. Ya. Maka per audit akhir tahun 2021-nya berapa? Akhir tahun 2021-nya 635 juta. Kita lihat WBS-nya 635 juta ya, sama. Nah, kalau sudah clear seperti ini maka sudah betul arus kasnya. Oke, berikutnya kita buat lagi tugas Anda yang berikutnya adalah mana tadi? Next ya. Kita buat laporan keuangan tadi sudah. Terakhir kita buat catatan atas laporan keuangan yang C, nomor 4C. Kita buat catatan atas laporan keuangan. Kita buat caleg. Nah, ini caleg. Tadi arus kas. Sekarang kita buat caleg. Catatan atas laporan keuangan bagian pertama ada nomor 1 umum. Ya, di sini keterangannya silakan Anda baca. PT Aryata Manusia Kreasi dan seterusnya sampai direktur utama.
Nomor 2 ikhtiar kebijakan akuntansinya. Mulai dari A, dasar penyusunan, persediaan, biaya, dan seterusnya, silahkan Anda baca. Nomor 3 kita baru masuk ke akun-akunnya. Ya, nomor 3 ada kas setara kas. Oke. Kas setara kas. Kas setara kas di sini bentuknya seperti ini. Jadi kas setara kas itu di caleg itu adalah rincian. Caleg itu adalah rincian dari WBS dan WPL. Sekali lagi, caleg itu adalah rincian dari WBS dan WPL. Yang pertama adalah WBS, yaitu ada akun kas setara kas. Rinciannya adalah kas besar, ada kas kecil, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, begitu seterusnya ya. Sama dengan ini nih, sama dengan kertas kerja yang sudah Anda buat. Ya, sama nih, caleg itu dari sini sumbernya. Rincian dari kas setara kas. Kalau WBS kan kas setara kas kan cuma ini ya. Rincian lihat di mana? Bisa lihat di caleg yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan indeks C kas setara kas yang sudah Anda selesaikan. Oke, itu maka angka-angkanya Anda masukkan nih dari sini nih. Ya, Anda masukkan. Mana tadi? Ini sudah ya. Anda masukkan nih 2021 kas besarnya berapa? 2021 kasnya itu 3008. Betul ya, kas besarnya 3008. Coba saya lihat yang sudah terisi calegnya. Mana calegnya? Nah ini ya. Nah ini nih yang sudah terisi. Ini caleg yang sudah terisi. Caleg yang sudah terisi 3008, kita lihat di kertas kerja kasnya 3008 periode 2021. Sekarang kita fokus ke sini nih. Ya, 2020 8 juta, betul nggak 8 juta? Nah, 8 juta. Kas kecil juga sama. 1.182 1250. 1182 1250. Begitu seterusnya. Sehingga nanti Anda jumlah 2021 635, 2020 486, angka ini harus sama dengan yang ada di WBS atau yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, jadi caleg ini adalah rincian dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi atau WBS atau dan WPL. Ya, rincian. Posisi keuangan kas setara kas 635 486 sama dengan caleg 635 486. Ya, saya rasa Anda sudah paham semuanya. Piutang juga sama. Piutang terdiri dari 711 879, mana rinciannya? Rinciannya adalah dari piutang dagang dan piutang lain-lain 711 879. Angkanya dari mana Pak? Anda lihat dari kertas kerja piutang. Ini kan piutang. Itu ya. Sama angkanya. Begitu seterusnya caleg untuk piutang, untuk persediaan, untuk biaya, untuk investasi, aset tetap juga sama, Anda tinggal pindahkan semua. Ini tadi kita hapus, ini kita hapus. Oke. Ini juga sama, ini error ya, kita hapus, kan tadi kita hapus ya, ini hapus. Ini kita hapus, utang dagang sama, Anda masukkan dari utang, nah ini. Oke, Flora dan Yuki. Calegnya. Terus begitu semuanya. Intinya gini, Anda harus memastikan bahwa semua akun, semua jumlah yang ada di setiap akun ini sama dengan posisi keuangan dan laba rugi. Atau WBS dan WPL, sama aja. Ini dari caleg adalah jumlah ini nih. Ini saya kasih warna kuning ya barangkali. Ini jumlahnya harus sama dengan yang ada di laporan keuangan, posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ya, caleg misalnya. Kasarakas 635 486 sama kan? 635 486. Begitu seterusnya sampai terakhir yaitu beban-beban. Oke, next berikutnya masih ada lagi tugas Anda yang terakhir
Yang terakhir nomor 5, melengkapi surat kepada manajemen atau manajemen letter, yaitu surat ya yang diberikan oleh auditor, pesan-pesan untuk para manajemen direksi. Contohnya seperti ini contohnya. Kepada yang terhormat, siapa nama klien Anda, silakan Anda isi. Kita lihat yang sudah terisi ya. Kita lihat yang sudah diisi kalau gitu. Nah ini. Kepada yang terhormat. Maka jawabannya adalah PT Arya Tama. Kami telah melakukan dan seterusnya. Sebagai bagian dan seterusnya. Evaluasi dan seterusnya. Keadaan dan seterusnya. Untuk dan seterusnya. Anggaran dan seterusnya. Komentarnya seperti apa, auditornya seperti apa, ya, uang kas komentarnya apa, penagihannya seperti apa, komentarnya apa, laporannya apa, komentar dari Anda, kami sarankannya apa, kemudian komentar manajemennya apa, begitu seterusnya. Ya, jadi silakan Anda baca dan Anda pelajari. Jadi manajemen letter ini adalah surat atau saran-saran yang diberikan oleh auditor terhadap perusahaan dan apa komentar dari manajemennya. Oke, maka itulah tugas Anda yang terakhir. Itu adalah bagian akhir dari praktikum pemeliharaan akuntansi yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, dari modul 1 sampai modul 9, dan ini adalah akhirnya. Silakan Anda lengkapi ya. Kalaupun masih ada kesulitan, silakan kita diskusikan lewat WhatsApp grup yang sudah disediakan. Terima kasih. Terakhir ya, untuk catatan tadi saya lupa. Terakhir untuk catatan, nah ini nih. Ini gimana Pak cara isinya catatan, tadi saya lupa ya. Jadi catatan ini diisi dari kertas kerja yang sudah kita buat, misalnya Kasarakas. Ya, Kasarakas tadi kita buat indeksnya apa, Kasarakas? C kan? Maka C. Ya, jadi catatan ini adalah indeks yang sudah kita buat di setiap kertas kerja pemeriksaan. Gitu ya, silakan Anda isi nanti misalnya di sini kas indeksnya kan C, piutang indeksnya apa, piutang E gitu kan. Nah, ini piutang. Indeksnya E, maka nanti di sini diisi dengan E. Nah, gini misalnya. C, E, persediaan itu apa? Indeksnya persediaan itu adalah F indeksnya, maka nanti di sini F. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi caranya diisi dengan indeks pemeriksaan yang sudah Anda buat. Ya, kalau nggak ada, kalau nggak salah sudah ada deh. Sudah disiapkan indeksnya, ada di bagian mana ya? Nah, ini nih indeksnya nih. Nah, ini udah ada indeksnya semua. Ya kan, kas. Nah, Anda tinggal di sini saja. Indeks untuk setiap akun yang ada di posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, itu barangkali terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dipelajari, semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.